Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita membaca firman Tuhan untuk kita belajar pada hari ini dari Yesaya pasal 53. Yesaya 53, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat hina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanannya dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matanya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suatu hari itu Yesus diminta untuk datang ke satu tempat namanya itu Betania. Betania ini merupakan kampung daripada Lazarus, Maria dan Marta. Waktu itu dia diminta untuk datang ke sana karena Lazarus, saudara Maria dan Marta itu sedang sakit. Yesus kemudian datang ke Betania. Waktu dia tiba di sana, maka dikisahkan bahwa pertama memang berjumpa dengan Maria dan kemudian berjumpa dengan Marta. Marta bilang begini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Yesus katakan padanya, saudaramu akan bangkit. Marta kemudian merespon itu dengan mengatakan, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit di akhir zaman. Yesus bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yesus bilang begini, percayakah engkau akan hal ini? Yesus tanya pada itu Marta begitu, percayakah engkau akan hal ini? Marta bilang apa? Marta bilang begini, ya Tuhan, aku percaya. Dia bilang begitu, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan kalau Bapak Ibu sudah perhatikan, kan Yesus bilang saudaramu akan bangkit. Dia tanya pada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Marta bilang, aku percaya. Lalu apa yang terjadi? Yesus bilang, di mana itu kalian kuburkan? Lalu dibawa ke kuburan itu. Yesus bilang, buka itu kuburnya.
Ada yang mengatakan jangan. Sudah 4 hari dikubur dan tidak baik untuk kubur dibuka karena sudah berbau. Tapi karena Yesus memerintahkan mereka buka kuburnya. Yesus katakan, Lazarus marilah keluar. Lazarus pun segera keluar dari kubur itu. Bapak Ibu dan Saudara, perhatikan di sini bahwa kata-kata Yesus itu digenapi. Sering kita mendengar firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu layak dipercaya. Maka hari ini sesuai dengan tema khotbah yaitu siapakah yang percaya. Maka di bagian pertama saya akan bicara mengenai apa yang harus kita percayai dalam Yesaya 53 ini yang kita baca tadi. Bagian pertama ialah bahwa kita harus percaya bahwa firman Tuhan digenapi. Antara Yesaya 53 sampai dengan kehidupan Yesus Kristus itu sekitar 700 tahun. Dan semuanya itu, apa yang diuraikan dalam Yesaya 53 itu, secara detail itu digenapi semuanya. Tidak ada yang tidak digenapi. Seluruhnya secara detail digenapi dalam hidup Yesus Kristus. Nah di sini kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, memberikan firman kepada itu Yesaya di 700 tahun sebelumnya. Itu kemudian digenapi dengan luar biasa dalam kehidupan Yesus Kristus. Nah ini menegaskan kepada kita bahwa memang firman Tuhan itu digenapi dan kita harus percaya itu. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua ya, yang harus kita percaya dalam teks firman Tuhan tadi ialah bahwa kita mempercayai penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Ya. Percaya bahwa Yesus Kristus itu yang adalah Allah. Kemudian mengambil pada dirinya natur manusia ya. Itu pribadi kedua dalam Tritunggal ya. Ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pribadi kedua itu Yesus itu menjadi manusia. Saat menjadi manusia minggu lalu saya menyinggung. Tidak berhenti menjadi Allah. Dia manusia tapi sekaligus dia adalah Allah. Ketika menjadi manusia di dunia ini Yesus menderita. Yesaya 53 ini menguraikan beberapa hal mengenai bagaimana Yesus menderita. Di ayat 3 bagian mengatakan dihina dan dihindari orang. Yesus itu dihina, dihindari orang. Dihina artinya dipandang rendah. Dianggap tidak berharga, tidak layak mendapat perhatian. Kemana-mana ditolak, sering diejek, diolok, diludahi. Kalau kita ingat waktu dia disalib itu, di atas kayu salib itu dikasih tulisan INRI. Yesus Nazarenus Rex Ideorum. Disingkat dengan INRI. Ditulis dalam 3 bahasa pada waktu itu. Ya, ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Kenapa tidak cukup ditulis dalam 1 bahasa tapi dalam 3 bahasa? Ini bentuk penghinaan. Jadi semua orang yang lewat di tempat itu dengan latar belakang bahasa pun yang dia punya, yang dia miliki itu bisa melihat Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, ini penghinaan. Nathanael pernah mengatakan bahwa mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Galilea. Ya, bicara mengenai dari tempat Yesus lahir itu, tempat di mana Yesus berasal itu, tidak ada sesuatu yang baik di sana yang bisa diharapkan, yang bisa diandalkan. Ini bentuk penghinaan. Yesus menderita, kita lihat di situ dia dihina. Ayat 5 mengatakan dia ditikam, katanya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Terjemahan lain mengatakan tetapi ia dilukai karena dosa kita dan didera karena kejahatan kita. Tangan dan kakinya itu dipaku, kena duri di kepalanya itu kasih mahkota duri. Kadang-kadang Bapak Ibu, saudara kalau misalnya kita terkena duri, ya itu sakitnya luar biasa, betul ya? Sebelum durinya itu dikeluarkan kita begitu kesakitan, apalagi Yesus Kristus dipaku dengan paku yang besar. Dia digantung di kayu salib itu dan tumpuan berat badan itu ada pada itu paku yang ada di kaki dan di tangannya. Itu sakitnya luar biasa. Begitu sakit. Ya, dia ditikam, kan diremukkan. Ini kan secara fisik dan secara batin sungguh-sungguh menderita. Yesus menderita, kemudian ayat 7 mengatakan dia dianiaya. Dia dipukul, dicambuk. Ya, ada yang mengatakan bahwa di bagian tubuh Yesus yang manapun hampir tidak ada kulit yang utuh.
Saya pernah itu menonton orang memberikan ini pertunjukan mengenai alat-alat yang dipakai untuk menyiksa Yesus di zaman itu. Ya, ada orang yang datang ke kota Malang kemudian memberikan pameran, memamerkan alat-alat itu. Mulai dari pakunya, itu mahkota durinya, itu seperti apa, kemudian cambuknya itu. Hati saya sangat sedih. Ditunjukkan itu alat cambuk yang dipakai untuk mencambuk pada zaman Yesus disiksa itu. Cambuknya itu ada itu di ujung-ujungnya itu modelnya seperti mata kail. Tajam itu. Ketika dipukulkan seperti bisa menancap dalam daging itu. Kemudian diangkat seperti dagingnya ada yang ikut terangkat itu. Betapa sakitnya. Kemudian setelah disiksa sedemikian rupa, Yesus digantung di atas kayu salib. Itu pada siang hari itu, jam 9 sampai jam 12 itu. Mungkin ada sinar matahari yang mengenai tubuhnya, kemudian ada keringat yang keluar. Keringat bercampur dengan luka-luka bekas cambuk, betapa ngeri. Sungguh menyakitkan. Ditambah lagi dengan mungkin ada serangga-serangga yang datang hinggap di situ, nah itu sungguh-sungguh menyiksa. Yesus menderita, ia tertikam, ya. Dia diremukkan, dia dianiaya. Menjelang dia disalib itu ya, berdoa di Taman Getsemani, dia katakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia sudah tahu bahwa penderitaan yang dia alami itu begitu beratnya. Yesus mengerti itu. Ayat 8 mengatakan bahwa sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Di situ dikatakan tidak ada yang memikirkan nasibnya. Ya, tidak ada yang memikirkan nasibnya. Terputus dari negeri orang-orang hidup. Yesus itu disiksa. Selama dia melayani, dia mengajarkan, mengadakan mujizat. Orang-orang bisa mengikuti dia. Kita ingat ribuan orang pernah dikasih makan oleh Tuhan Yesus. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemana mereka ya waktu Yesus disiksa itu ya? Tidak ada satupun yang muncul untuk bicara membela dia. Kan di situ dikatakan, tidak ada yang memikirkan nasibnya. Padahal kalau kita perhatikan, dia disiksa sedemikian rupa itu tidak bersalah. Ayat 9 kan menjelaskan, orang menempatkan kubunya di antara orang fasik, dan dalam matanya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perhatikan ya, dia tidak pernah berbuat dosa. Tapi sekarang dia disiksa, ya, dihakimi secara tidak adil, kemudian dipaksa naik ke atas kayu salib itu. Yesus menderita, tak satu pun memikirkan nasibnya. Dia sebatang kara, sampai ikatnya terputus dari negeri orang-orang hidup. Maksudnya Yesus betul-betul sudah mati. Dia menderita sampai mati. Alkitab bicara begitu. Maka kalau ada orang mengatakan Yesus tidak mati, ya terserah mereka, terserah dia. Tapi kitab suci beritahu kepada kita bahwa Yesus betul-betul sudah mati di atas kayu salib. Ya toh, menurut kebiasaan pada zaman itu, kalau malam tidak boleh ada yang digantung. Maka menjelang malam itu yang digantung semua diturunkan. Ketika tiba pada giliran Yesus, memang dia sudah mati, tapi ada satu prajurit yang ragu-ragu. Kemudian dia menombak lambung Yesus. Keluarlah darah dan air. Dan secara medis memang dikatakan bahwa kalau darah dan air sudah habis semuanya, tidak ada kemungkinan hidup. Yesus betul-betul sudah mati, dan ini harus kita percayai. Amin. Kita harus percaya Yesus sungguh-sungguh menderita dan sudah mati. Ayat 12 mengatakan ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dia mengalami maut, mengalami kematian. Dia mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa, sehingga dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa menyebabkan manusia terpisah dari Tuhan Allah. Yesus sudah itu menanggung murka itu. Dia sudah berdiri menggantikan kita terpisah dari Allah Bapa. Dengan demikian sekarang kita mengalami Immanuel, Allah beserta kita. Dosa yang harus membuat kita terpisah dari Allah, melalui pengorbanan Yesus, dia mengalami maut. Maka sekarang kita ini bisa mengalami penyertaan Tuhan. Itu hal kedua yang harus kita percaya ya. Percaya bahwa dia menderita dan mati. Kemudian yang ketiga, di ayat 11 bagian A mengatakan, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas.
Ini kan bicara mengenai Yesus sudah bangkit. Ya, dia betul sudah mati di kayu salib tadi, tapi dia bangkit kembali. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Kematian bukan titik terakhir. Musuh-musuh Yesus kira mereka sudah menang. Iya dong? Sesudah dimatikan di kayu salib, Jumat itu dia dikuburkan. Turunkan dari salib ini dikuburkan. Sabtu itu mereka bilang begini. Menghadap kepada Pilatus mereka bilang, si penyesat itu coba lihat. Ini kan penghinaan itu. Mereka menyapa Yesus menyebut Yesus dengan si penyesat. Si penyesat itu dulu bilang sesudah mati dia akan bangkit. Ya, daripada murid-murid pergi mengambil mayatnya menebar kebohongan bahwa dia sudah bangkit, lebih baik kita minta pasukan supaya jaga kubur itu. Pilatus restui permintaan mereka. Ya, no? Padahal pada waktu itu pemimpin agama dengan penguasa politik yang penjajah itu sebenarnya tidak sejalan mereka. Ya, tapi untuk meniadakan Yesus mereka sekongkol itu. Pilatus setuju. Berikan pasukan dan hari Sabtu itu kubur Yesus dijaga. Dikatakan dimetrai, dijaga oleh mereka. Sepanjang hari Sabtu malam itu tidak ada sesuatu. Mereka pikir aman, dia sudah betul-betul dari kubur dan tidak ada kemungkinan lain untuk dia keluar dari sini. Tapi kitab suci mencatat bahwa di hari Minggu itu pagi-pagi benar. Menjelang fajar menyingsing itu. Ada malaikat yang turun gulingkan batu itu. Yesus sudah keluar dari kubur. Dia sudah mati. Dia mengalahkan kuasa kematian. Dia mengalahkan kuasa politik pada waktu itu. Dia mengalahkan kekuatan militer pada waktu itu. Dia sendiri tidak pernah angkat senjata. Yesus kalahkan semuanya. Dia sudah menang atas kematian. Maka waktu Rasul Yohanes disiksa di Pulau Patmos itu, dibuang di sana. Yesus datang dalam penglihatan pada Yesus. Dia bilang, lihat aku telah mati. Namun akan hidup kembali untuk selama-lamanya. Paulus dengan tegas mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka Paulus bilang, sebab upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Harus kita percaya hal ini. Yesus sudah mati menurut kitab suci, tapi dia bangkit kembali. Dan yang uniknya itu, berita bahwa dia akan bangkit itu sudah diomongkan 700 tahun sebelum peristiwanya terjadi. Ini kan luar biasa bukan? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, yang berikut ialah kita harus percaya bahwa ia mati dan bangkit untuk kepentingan kita. Ya, menanggung hukuman dosa. Mengapa kematian Yesus begitu berarti dan berpengaruh dalam hidup kita saat ini? Padahal kejadiannya sudah 2000 tahun lalu. Kenapa sangat berarti? Karena ayat 4 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Nah, seringkali orang salah menafsir. Ya, penyakit di sini kan tidak dibicarakan sakit perut, sakit kepala, sakit gigi, itu keliru itu. Ya, Yesus sudah sembuhkan segala penyakit ya. Tapi penyakit yang dimaksud ini bukan penyakit-penyakit seperti itu. Penyakit di sini adalah sebuah ungkapan Ibrani untuk dosa. Itu kan menyangkut dosa. Ya, maka Yesaya 1 ayat 5-6 bilang, di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala, tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur. Dan luka baru tidak dipijat dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Ini kan bicara mengenai dosa daripada umat manusia. Di sini dikatakan penyakit kita ditanggung. Karena itu sekarang kita disembuhkan. Disembuhkan dari dosa. Ya, kita disembuhkan dari dosa. Maka Petrus bilang, oleh bilurnya kita sembuh. Itu Petrus kutip Yesaya itu. Memberitahu kepada kita bahwa oleh darah Yesus kita sudah diampuni, kita diselamatkan. Maka penulis Ibrani bilang ya, sering kalau ada perjamuan kudus saya bicarakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus bilang apa? Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya.
Penyakit kita ditanggung olehnya. Kemudian ayat 4 mengatakan, kesengsaraan kita dipikulnya. Dia memikul kesengsaraan kita. Dengan demikian kita ini bisa memiliki sukacita. Sekarang kita bersukacita karena apa? Kesengsaraan kita sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Maka dalam Yesus kita harus bersukacita. Amin. Kalau ikut Yesus hatinya harus bersukacita lah ya. Tidak boleh kita ikut Yesus sambil terus itu sedih. Tidak. Karena Yesus sudah menanggung kesengsaraan kita. Bahkan dikatakan dalam ayat 5 dan 6. Ya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya. Ayat 6 bilang. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Berulang-ulang itu Yesaya menyebut kata kita. Ya, tertikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ya, ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya dan seterusnya. Ini bicara mengenai pengorbanannya itu semuanya untuk kita, sepenuhnya untuk kita. Suatu hari itu saya ada di satu kota ya, memimpin satu acara. Selesai acara, ada seorang ibu bicara pada saya begini. Saya tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Hati saya sangat sedih. Tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Bagaimana tidak pernah mengalami kasih Tuhan? Kenapa ya? Di gereja kok ada salib? Kenapa ada salib di gereja? Di sini, di situ ada salibnya. Di sini juga ada salib ya. Kenapa begitu? Ini kan ingatkan kita menikasi Tuhan kan? Iya toh? Paulus bilang Allah telah membuktikan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, Yesus sudah mati dan semuanya itu untuk kita. Dia pikul itu kesengsaraan kita. Kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Makanya kalau tidak salah minggu lalu atau berapa minggu lalu saya singgung. Ada orang buat rumusan begini. Y berdosa. X dihukum mati. Bagaimana Y berdosa, X dihukum mati, Y bisa bebas. Mereka bilang tidak masuk akal. Y yang berdosa, X yang dihukum, kok Y bisa bebas. Nah sebenarnya konsep Kristen kan tidak berhenti di situ. Y berdosa, X dihukum. Bukan sekedar sebagai X. X dihukum mewakili Y. Dengan demikian Y bisa bebas. Amin. Kita semuanya berdosa bukan? Yesus mati di kayu salib. Alkitab bilang apa? Semuanya itu karena kita. Karena dosa kita. Dia memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dengan demikian kita diselamatkan. Ayat 6 tadi bilang. Atau ayat 5 ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya. Nah kita sering mendengar. Injil itu kan bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia itu kan kabar baik. Orang Jawa bilang kabar kebingahan, kabar saya begitu ya, kabar api, kabar baik. Sadarkah kita? Ternyata kita mendengar kabar baik, itu didahului dengan kabar buruk. Di mana kabar buruknya? Seseorang sudah mati-matian disiksa dan dipenjara. Disiksa dan disalibkan di atas kayu salib. Yesus Kristus ini kabar buruknya. Dia sungguh-sungguh menderita. Dari situ lahirlah kabar baik. Maka sekarang kita bersukacita, bersyukur ya. Kita mengenal Yesus. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Sekarang kita dapatkan pengampunan. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Sekarang kita mendapatkan damai sejahtera. Dia betul-betul telah menjadi juru selamat. Ayat 10 mengatakan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ya, katanya dia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Ya, dia jadi juru selamat. Yohanes Pembaptis itu waktu sore-sore itu dengan murid-muridnya di satu tempat. Saat itu Yesus sedang lewat. Yohanes Pembaptis bilang apa pada muridnya? Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada muridnya Yohanes Pembaptis satu namanya Andreas. Hari itu pun dia tinggalkan gurunya. Dia pindah guru. Selama ini berguru pada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis lihat anak domba Allah. Dia pergi ikut Yesus. Yesus bilang, mau kemana kamu? Apa yang kamu cari? Andreas bilang, di mana engkau tinggal? Mari dan kamu akan lihat.
satu malam bersama Yesus. Besok dia pulang, dia omong pada itu Petrus saudaranya, kami telah menemukan Mesias. Akhirnya lama-lama kemudian Petrus diajak ikut Yesus. Nah, perhatikan di sini, Bapak dan Saudara, Yesus itu juru selamat. Dia juru selamat yang sudah menyelamatkan kita. Dia sudah mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Ayat 11 di situ juga dikatakan, sebagai orang yang benar, ia akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Kita dibenarkan secara status ya. Status kita kan orang berdosa. Sebagai turunan Adam dan Hawa yang berdosa, kita semua orang berdosa. Tapi perhatikan bahwa dalam Yesus kita dibenarkan. Secara status, dalam faktanya, dalam realitanya, kita kan masih jatuh bangun. Terus berjuang hidup benar. Tapi secara status itu sudah final. Ya, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan. Dalam Yesus itu kita sudah dibenarkan. Saya ajari anak-anak menyanyikan lagu. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Nyanyi. Ada satu anak itu dia nyanyinya itu begini. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lagunya harusnya bilang apa? Bawa pulang teman, maksudnya temannya diajak ke sekolah minggu. Dia nyanyi bilang apa? Bawa pulang teman. Loh kok dibawa pulang? Diajak ke sekolah minggu kemana dibawa pulang? Saya betulkan, saya benarkan nak. Bukan dibawa pulang nak, bawa pula. Dia sudah salah, saya benarkan. Perhatikan ya, hidup kita juga begitu kan. Sering orang mengatakan manusia itu loh tempatnya salah, khilaf dan sebagainya. Ya dong. Orang Jawa mengatakan saapi-api wong ya mesti ono lupute. Pernah dengar? Saapi-api wong mesti ono lupute. Maksudnya apa sih? Sebaik-baiknya orang seperti itu ya mesti ada kekurangannya lah. Tak ada orang sempurna di dunia ini. Kita sering buat kesalahan ya dalam hidup ini. Perhatikan, dalam Yesus kita dibenarkan dan itu terjadi dengan cuma-cuma karena apa? Yesus sudah mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk kita. Dan dengan demikian, sekarang kita sudah jadi orang benar di hadapan Tuhan. Luar biasa bukan? Puji Tuhan. Nah, sekarang saya tiba pada bagian terakhir. Bagian terakhir ya. Temanya kan, siapakah yang percaya? Nah, sekarang saya ajukan pertanyaan begini. Apa sih tandanya orang yang percaya? Ya toh? Tandanya orang percaya pada firman Tuhan dalam Yesaya 53 ini ya apa? Yang pertama itu di ayat 2. Di situ bilang begini. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Coba saya bacakan terjemahan lain itu bilang begini. Tuhan menghendaki hambanya itu seperti tunas yang tumbuh di tanah yang gersang, tidak ada yang indah padanya untuk kita pandang, tidak ada yang menarik untuk kita inginkan. Maka saya tulis begini. Tanda yang pertama itu, untuk orang yang percaya ya, itu pertama, menginginkan Yesus atau menginginkan dirinya. Di sini bilang tak ada yang menginginkan dia. Kenapa sih tidak diinginkan? Nah di situ kan disebut taruk, disebut tunas, tapi di tanah kering. Taruk dan tunas ini kan bicara masih muda, lembut, begitu ya. Lemah, tumbuh di tanah yang kering. Lagi maksudnya apa sih? Ini kan secara kiasan memberitahu kepada kita bahwa ketika Yesus hadir di dunia sebagai manusia ya. Waktu lahir di Bethlehem itu, tadi di bagian awal dikatakan, dihina, diejek, nggak dianggap, dipandang rendah. Karena apa sih? Mesias menurut konsep orang Yahudi pada waktu itu kan, dia datang sebagai pembebas. Membebaskan orang Israel dari jajahan Romawi pada waktu itu. Itu yang mereka nantikan. Mereka mengharapkan Yesus itu atau Mesias itu datang sebagai orang dari keturunan raja yang hebat, yang terkenal. Dan hidup dalam kemewahan dan kesenangan bisa membuat banyak orang senang dan sebagainya. Tapi ini yang datang
sudah lahir di kandang, bapaknya tidak jelas, keturunan Raja Daud tapi miskin. Bagaimana kita bisa percaya? Siapa bisa menginginkan yang seperti itu? Makanya kalau kita ingat kisahnya itu orang-orang Majus itu. Pernahkah Bapak ingat kisah ini ya? Mereka datang jauh-jauh dari timur. Bawa apa? Emas, perak, kemenyan, dan mur. Waktu bertemu dengan bayi Yesus, apa yang mereka lakukan? Sujud menyembah. Ini butuh mata iman. Betul atau tidak? Orang-orang berhikmat dari timur datang bawa emas, perak, dan emas, kemenyan, dan mur. Sujud menyembah kepada bayi yang lemah. Kalau tidak ada mata iman kan sulit itu. Siapa bisa menginginkan? Maka itu Yohanes dia menulis begini. Yohanes 1 ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Iya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bahkan saudara-saudaranya sendiri. Saudara-saudara tiri itu ya. Mereka tidak percaya kalau dia itu Mesias. Saudaranya. Yang Yudas itu loh. Yakobus ya. Nanti setelah itu, setelah Yesus bangkit, baru mereka percaya. Mungkin lewat pemberitaan rasul-rasul yang lain ya. Baru mereka percaya. Bahkan waktu Yesus melayani ya. Saya bacakan satu ayat bilang begini. Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Coba lihat di sini. Dia mau dilempari dengan batu. Siapa yang melempari dengan batu itu? Tuhan Allah Sang Pencipta. Waktu datang ke dunia mengambil natur manusia pada dirinya. Nah perhatikan di sini. Tak ada yang menginginkan dirinya. Maka tanda orang yang percaya adalah menginginkan Yesus. Maksud itu mau menerima Yesus dalam hidupnya. Bapak dan saudara, misalnya ya. Ada orang menawarkan supaya kita pasang apa itu? Wifi ya di rumah ya. Kalau kita tidak mau ya tidak bisa dapat manfaat. Tapi kalau orang tawarkan terus kita terima, kita pasang, kita bisa nikmati layanan tanpa batas. Ini gambaran. Yesus itu juru selamat. Ya, dia bilang aku berdiri mengetuk. Siapa mendengar buka pintu aku masuk. Siapa mau terima dalam hidupnya mendapatkan semua manfaat yang tadi kita sudah dengarkan. Bagaimana? Selama ini kita sudah terima Yesus. Perlu kita pikirkan. Tanda orang yang percaya itu menerima Yesus. Kemudian ayat 3 mengatakan, ia dihina dan didera orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup muka terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan itu kata lainnya itu tidak mengindahkan. Tidak diindahkan. Maka orang yang percaya itu. Yang kedua itu mengindahkan Yesus. Jadikan dia pusat, pribadi yang istimewa, penguasa dalam hidup ini. Itu tandanya orang yang betul-betul percaya. Ketika Musa lahir, ya dikatakan sangat elok. Ya toh, sangat elok. Kisah Rasul 7 ayat 20 menjelaskan itu. Ya, Ibrani 11:23 juga menjelaskan itu. Ketika Daud diurapi, Alkitab mencatat apa? Matanya indah dan parasnya elok. Bagaimana dengan Yesus? Kita tidak pernah membaca. Matanya elok. Ya, matanya indah, parasnya elok, tidak ada. Maka orang tidak mengindahkan dia. Tapi orang-orang yang percaya, mereka akan betul-betul mengindahkan Yesus. Walaupun kita membaca sepanjang hidupnya itu banyak penderitaan. Tadi malam itu saya sangat terharu. Kemarin sore. Saya membaca tulisan. Ada orang tulis begini. Orang itu namanya Lentulus. Lentulus itu seorang politisi dan jenderal Romawi. Katanya dia menulis surat kepada Majelis Tinggi Romawi tentang Yesus. Satu kalimat yang ditulis oleh Lentulus, dia bilang begini. Ia tidak pernah terlihat tertawa. Saya sedih membaca tulisan ini. Orang ini menulis mengenai Yesus, dia bilang, ia tidak pernah terlihat tertawa. Saya lalu memikirkan, di Alkitab kan kita baca, lalu menangislah Yesus. Yesus menangis. Kan kita baca kata-kata Yesus menangis. Pernah membaca, lalu tertawalah Yesus terbahak-bahak. Tidak pernah kita baca.
Alkitab bilang hidupnya penuh kesengsaraan. Nah, saya tidak saya mengatakan orang Kristen jangan tertawa ya. Maaf, bukan itu maksud saya. Tapi ini mau menggambarkan penderitaan Yesus. Yesus sungguh-sungguh menderita. Maka dalam situasi seperti itu, dalam hidup ini kita harus mengindahkan dia. Dia sudah korban luar biasa bagi kita. Karena itu, setiap kita harus mengindahkan Yesus dalam hidup ini. Menghormati dia. Meninggikan dia dalam seluruh hidup kita, dalam seluruh perjuangan kita, semuanya untuk Yesus. Amin. Semuanya untuk Tuhan Yesus. Kemudian tidak salah menilai dirinya. Ayat 4 kalimat terakhir bilang, kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini kan salah menilai. Dikarismati karena kena tulah oleh karena dia sendiri jahat. Tidak. Itu semua karena kita. Ya, dia sudah mati untuk kita. Lalu orang yang percaya itu akan ikuti teladan Yesus. Waktu dia disidang secara tidak adil, Yesus tidak pernah protes. Dia menjalani semua itu dengan penuh ketaatan. Dia taat pada Bapa di sorga. Sampai dihukum mati pun tidak pernah mengeluh. Kenapa itu prajurit, kepala pasukan bilang, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kenapa dia bilang begitu? Kenapa orang yang disalib ini satu-satunya tobat? Mungkin mereka lihat. Biasanya orang yang disalib itu banyak ngomel, banyak mengeluh, banyak mengutuk. Yesus tidak lakukan itu. Bahkan dia bilang, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka Bapak dan Saudara, kalau betul-betul kita percaya, kita harus taat dan ikuti teladan Yesus. Stefanus bilang, waktu dia dilempari batu ya, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya, Paulus bilang, jangan membalas jahat dengan jahat. Saya bertemu dengan seorang ibu. Saya tidak sebut nama ya, tapi seorang ibu. Dia bilang, saya jengkel sama temanku. Dia bilang, saya jengkel dengan temanku. Dulu kami berteman baik. Sekarang hubungan kami tidak baik lagi. Saya jengkel padanya. Foto-fotonya saya gunting. Mau saya buang. Saya bilang padanya, ibu, kita tidak boleh mendendam. Kita harus mengampuni, harus memaafkan. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bagaimana? Selama ini, di antara kita, apakah ada yang sedang menyimpan dendam pada seseorang? Apakah ada yang sedang sangat sakit hatinya pada seorang tidak memaafkan? Kalau kita percaya Yesus mati dan bangkit untuk kita, mari ikuti teladan Yesus. Maafkan dia. Amin. Maafkan dia. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.